Oke, pernah kebayang nggak sih ada dokter nih kasih tahu Anda soal bayi baru lahir Anda, katanya dia bakal habiskan sepertiga hidupnya dalam kondisi kayak, ya kayak koma gitu, tidur, tanpa kita tahu persis kenapa. Itu analogi yang kuat ya, dari buku Why We Sleep. Bikin kita mikir, tidur ini sebenarnya apa sih? Iya kan? Nah, kali ini kita mau coba bedah dikit nih isi buku itu, terutama bab 14 soal cara kita memperbaiki tidur. Misi kita gini, coba pahami bedanya solusi populer kayak pil tidur atau mungkin alkohol, ya kan? Sama pendekatan terapi, tapi lihatnya dari sisi sainsnya. Yuk kita dalamin bareng. Setuju banget. Fokusnya nanti bukan cuma apa yang terjadi pas tidur, tapi lebih ke kenapa tidur alami itu penting banget buat otak dan tubuh kita. Kita bakal lihat gimana tidur itu sebenarnya usaha terbaik alam semesta buat melawan kematian lah kasarnya. Serem juga ya kalau gitu. Dan buku ini emang nggak main-main soal akibat kurang tidur loh. Kalau kita rutin tidur kurang dari katakanlah 6 atau 7 jam semalam, itu katanya bisa ngerusak sistem imun kita. Banget. Benar. Risikonya itu bisa ke kanker, Alzheimer, terus gula darah jadi kacau, penyakit jantung juga. Makanya penulisnya sendiri, si Matthew Walker itu, dia komitmen banget tidur 8 jam tiap malam. Itu harga mati buat dia, nggak bisa ditawar. Nah, dengan risiko segede itu, wajar kan kalau orang jadi nyari cara instan gitu? Iya, pengennya cepat beres masalah tidurnya. Tapi pertanyaannya, solusi kayak pil tidur itu beneran nolong nggak sih? Nah, ini nih bagian krusialnya. Terutama kalau kita lihat dari bab 14 buku itu. Banyak banget yang pakai pil tidur. Tapi sumber ini nekenin kalau pil tidur, mau yang lama atau baru, itu intinya obat penenang, sedatif. Obat penenang ya, bukan obat tidur. Iya, kerjanya itu neken aktivitas di korteks otak. Seringnya targetnya sama kayak alkohol. Jadi intinya dia mematikan kebisingan otak. Tapi bukan berarti dia memulai proses tidur alami yang kompleks itu, yang ada bersih-bersih racun, konsolidasi memori, gitu-gitu. Oh, jadi lebih kayak dibikin pingsan aja gitu ya, bukan tidur yang beneran bikin seger? Persis. Makanya di buku itu dibahas analisis besar. Mereka bandingin pil tidur baru sama placebo. Hasilnya gimana tuh? Secara subjektif, orang emang ngerasa tidurnya lebih cepat. Mungkin 10-30 menit lebih awal lah. Tapi, Tapi data objektif dari rekaman tidur nunjukin bedanya tipis banget sama placebo. Soal kualitas tidur atau seberapa cepat beneran tidurnya, hampir nggak ada beda signifikan. wah kok bisa gitu ya? Perasaan kita sama data rekaman bisa beda jauh gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin rasa lebih cepat tidur itu ya efek sedatifnya. Rasa rileks atau dimatiin itu yang kita salah artikan jadi tidur enak. Padahal, arsitektur tidur alaminya nggak benar-benar jadi bagus. Makanya, ini jadi pertanyaan penting. Kita ini nyari apa sih sebenarnya? Cuma biar nggak sadar? Atau pemulihan? Bener juga ya. Makanya, sumber ini nge-highlight banget soal Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI. CBTI, itu terapi ya, bukan pil. Gimana tuh cara kerjanya? Betul. CBTI itu pendekatan non-obat. Jadi kita kayak dilatih ulang gitu pola pikir sama kebiasaan soal tidur. Dia ngatasin akar masalah insomnianya, bukan cuma gejalanya doang. Oh, pantesan. Makanya, American College of Physicians itu sejak 2016 udah rekomendasiin CBTI sebagai pilihan pertama buat insomnia kronis, bukan pil. Justru terapi ya yang jadi pilihan utama, bukan obat. Iya, alasannya jelas. CBTI itu udah terbukti lebih efektif buat jangka panjang. Dan yang penting, nggak ada risiko efek samping atau ketergantungan kayak pil tidur. Menarik banget ya, ternyata rekomendasi medis utamanya malah terapi. Terus gimana sama minuman pengantar tidur? Maksudnya alkohol gitu. Banyak kan yang ngerasa minum wine dikit bantu tidur. Nah, ini juga jebakan nih. Mungkin emang rasanya jadi gampang terlelap ya. Kan alkohol itu sedatif juga. Tapi buku ini bilang, alkohol itu salah satu penekan tidur REM paling kuat yang kita tahu. REM, fase tidur yang buat mimpi itu bukan sih? Iya, salah satunya. REM itu krusial banget buat proses emosi sama memori jangka panjang. Nah, alkohol ini ganggu banget fase itu. Jadi ya, alkohol bikin ngantuk, tapi kualitas tidurnya jadi ancur. Tidurnya jadi kepotong-potong, sering bangun bentar tanpa sadar, terus fase REM-nya ditekan habis. Waduh, jadi sama aja dong ya, kayaknya bantu tapi sebenarnya ngerusak.
Tepat sekali. Jadi intinya, baik pil tidur maupun alkohol itu lebih kayak membius otak kita, bukan ngebantu masuk ke siklus tidur alami yang benar-benar memulihkan. Jadi jelas ya. Iya, makanya sumber-sumber ini ngelihat tidur itu bukan barang mewah, tapi pilar kesehatan yang fundamental banget. Penting banget buat kita semua ngerti bedanya antara bantuan tidur artifisial yang sifatnya cuma nenangin, kayak pil alkohol, sama solusi yang dukung proses tidur alami kita. Contohnya tadi si BTI ya, atau mungkin hal simpel kayak jaga suhu kamar tetap sejuk gitu. Bener banget. Dan ingat, ngorbanin tidur itu bukan tanda kita kuat atau hebat, itu kerugian beneran. Ada studi yang ngitung, di perusahaan gede di US, kurang tidur itu bikin rugi hampir $2.000 per karyawan per tahun, gara-gara produktivitas turun. Penting banget ya, jauh dari sekedar mati suri bentar. Dan pilihan kita buat ngebantu tidur itu ternyata ngaruh banget ke kualitas pemulihan yang kita dapat. Betul. Dan ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Buku ini bilang kalau kita kurang tidur terus-menerus, itu bisa secara signifikan ngubah ekspresi gen kita. Inti biologis kita itu bisa berubah loh. Jadi kalau tiap malam kurang tidur, itu ibaratnya kita lagi ngelakuin eksperimen rekayasa genetika ke diri sendiri. Nah, kira-kira cerita kesehatan macam apa yang lagi Anda tulis ulang buat masa depan Anda, dimulai dari malam ini? Coba direnungkan.